warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun dalam kondisi sangat terbatas. Baiklah, kita lanjutkan materinya tentang Korea Kartesius, di mana kompetensi dasar mempelajari bab ini yaitu untuk menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, siswa mampu menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, siswa mampu menentukan kedudukan titik terhadap titik 0,0 dan titik A, B. Dan yang ketiga itu siswa mampu menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tujuan dari mempelajari bab ini itu setelah peserta didik menyaksikan video pembelajaran berupa penjelasan materi bidang koordinat kartesius melalui model discovery learning dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri, peserta didik mampu yang pertama menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, yang kedua menentukan kedudukan titik terhadap titik 0,0 dan titik A, B, kemudian yang ketiga siswa mampu menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Manfaat dari sistem koordinat ini salah satunya itu untuk membaca denah lokasi, kemudian mengetahui garis lintang dan garis bujur pada sebuah peta, kemudian menentukan arsitek dalam merancang denah rumah, dan yang paling utama untuk menentukan titik koordinat suatu tempat. Peta konsepnya, yang pertama itu kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, yang kedua kita akan mempelajari kedudukan titik terhadap titik asal 0,0 dan titik A, B, dan yang ketiga itu kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini yang disebut dengan koordinat kartesius. Seperti ini, ada sumbu dibagi dua sumbu, yaitu sumbu yang horizontal, yaitu disebut sumbu X atau absis. Yang kedua itu ada disebut sumbu Y atau sering kita sebut dengan ordinat. Sumbu Y merupakan sumbu yang vertikal atas, sehingga sumbu X dan sumbu Y itu akan menjadi garis yang tegak lurus. Kalau tegak lurus biasa kita itu berpotongan. Untuk menentukan titik koordinat, biasanya perpotongannya itu diberi titik besar atau noktah. Seperti ini, titik koordinatnya C 3,3. Kemudian titik koordinat D negatif 2,3. Dan titik koordinat A negatif 4,2. Kemudian titik koordinat B 1, negatif 2. Nah, untuk menuliskan titik koordinat, itu yang lebih dulu ditulis itu adalah angka-angka yang ada di sumbu X. Angka-angka ini dulu ditulis di sumbu X. Kemudian angka-angka yang ada di sumbu Y. Contoh misalnya gini, C negatif 2, D yang titik koordinat T itu negatif 2,3, maka X-nya itu sama dengan negatif 2 dan Y-nya itu sama dengan 3. Nah, ada satu contoh seperti ini. Pada titik koordinat A yang ini berarti ya, X-nya itu berapa? Berarti X-nya itu negatif 4. Kemudian Y-nya itu berarti 2. Gitu. Jadi X dulu baru Y. Kemudian untuk soal nomor 2 pada titik koordinat B, X-nya berapa kira-kira? 1, ya betul. Kemudian Y-nya itu negatif 2. Seperti itu. Jadi untuk penulisan titik koordinat, itu angka yang ditulisnya angka deretan angka-angka yang ada di sumbu X ini. Kemudian diikuti oleh sumbu Y juga gitu. Kita lanjut. Nah, istilah titik di bawah ini berdasarkan gambar 1. Sumbu mendatar biasa disebut dengan sumbu X atau absis. Kemudian sumbu tegak atau vertikal itu biasa disebut dengan sumbu Y atau disebut juga dengan ordinat. Sumbu X dan Y menentukan bidang yang disebut dengan koordinat kartesius. Ini bidangnya disebut koordinat kartesius. Itu.
Nah, ini coba kalian diskusikan, kemudian hasil diskusian diisikan di bagian kolom sebelah kanan. Itu jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik koordinatnya yang A itu 2,6. Berarti jarak ke sumbu X-nya, berarti ke garis yang ini, itu ada 6 satuan. Kemudian jarak ke sumbu Y-nya itu 2 satuan. Gitu. Tinggal kali silang saja. Yang X jadi Y, yang Y jadi X. Gitu. Kemudian yang B, yang nomor 2 itu B 5,5. Berarti jarak ke sumbu X-nya 5 satuan dan jarak ke sumbu Y-nya 5 satuan. Kemudian yang nomor 3 tuh yang C, jarak ke sumbu X-nya itu 3 satuan dan jarak ke sumbu Y-nya itu 4 satuan. Kemudian yang nomor 4 itu D, jadi jarak ke sumbu X-nya itu adalah 6 satuan dan jarak ke sumbu Y-nya itu 5 satuan. 6 satuannya. Kemudian yang nomor 5, jarak ke sumbu X-nya 3 satuan dan jarak ke sumbu Y-nya juga 3 satuan sama. Yang nomor 6 itu jarak ke sumbu X-nya itu 6 satuan dan jarak ke sumbu Y-nya itu 5 satuan. Kemudian yang nomor 7 itu G-nya jarak ke sumbu X-nya itu 4 satuan dan jarak ke sumbu Y-nya itu 5 satuan. Kemudian yang nomor 8 yang H, titik koordinat H itu jarak ke sumbu X-nya itu 6 dan jarak ke sumbu Y-nya itu 3. Itu seperti itu. Perhatikan gambar, satu koordinat kartesius samping dan istilah titik di bawah ini sesuai gambar. Bidang koordinat kartesius memiliki dua sumbu yang saling tegak lurus atau berpotongan. Sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal ke atas. Yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan Y membagi 4 wilayah. Itu yang disebut dengan kita sering sebut dengan kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana ciri-cirinya untuk kuadran 1 itu X dan Y-nya positif. Kemudian kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian di kuadran 3 itu positif. Kalau di kuadran kita itu berarti negatif dua-duanya. Kemudian di kuadran 4 X-nya positif, Y-nya yang negatif. Bertolak belakang antara kuadran 1 dengan kuadran 3. Kalau di kuadran 1 positif semua, kalau di kuadran 3 negatif semua. Kalau di kuadran 2 itu X-nya negatif, kalau di kuadran 4 mah X-nya positif. Gitu. Harus kalian ingat dan pahami. Nah, untuk sumbu koordinat membagi bidang data di atas 4 kuadran. Ini tadi, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dimana cirinya kuadran 1 itu X dan Y positif, kemudian di kuadran 2 mah X dan Y-nya X dan negatif, Y-nya positif. Kemudian di kuadran 3 itu X dan Y-nya negatif. Kemudian di kuadran 4 X-nya positif dan Y-nya negatif. Gitu. Jadi cirinya lihat positif dan negatifnya. Atau lihat kuadrannya. Nah, ini coba kalian diskusikan kembali tentang koordinat kartesius di sini. Kemudian isikan dengan kolom yang di sampingnya. Contohnya 2A, titik koordinat A 2,6, maka titik A berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Titik A berada di kuadran 1 karena nilai X-nya positif dan Y-nya juga positif. Gitu. Kemudian yang B itu cari yang B. Nah, ini yang B. Yang B berarti 3,0. Maka titik B berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan 0 satuan terhadap sumbu Y. Nah, titik B berjarak 1 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 0 satuan terhadap sumbu X. Itu berada di kuadran 1 karena positif dua-duanya. Kemudian yang ketiga itu sumbu titik koordinat C itu negatif 2,3. Titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu
Y dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu X ya. Itu. Kemudian yang D 0,4 berarti titik D berjarak 0 satuan terhadap sumbu X terhadap sumbu Y ya. Jadi titik D berjarak 0 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 0 satuan terhadap sumbu Y. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Silahkan kalian pahami kembali, kemudian kerjakan. Dan jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan dengan cara raise hand. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.